Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para sesepuh bini sepuh, segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, dan juga yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Non Madani beserta Takmir Masjid Non Madani, soho pengurus takmir masjid-masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat, keluarga besar Jamaah Majelis Zawiyah Al-Azhar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala menaungi kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat kita dapat hadir, meskipun saya tahu godaan tadi sebelum datang ke sini mungkin gludukir untuk banter, tapi saya punya kaidah al-ajru bi qadril masyaqqah. Orang kalau dalam urusan ngaji kok tertantang dan bisa menundukkan tantangan, itu pahalanya besar. Amin Allahumma amin. Sebab orang kalau ditunjukkan bagaimana pahalanya orang yang mau ngaji, ibaratnya suruh berangkang, suruh merangkak ratusan kilometer, dibelani Pak. Maka mari kita niatkan nikmat yang diberikan oleh Allah ini untuk mencari ilmu, untuk menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir. Semoga dengan barokah ini semua hidup kita ditata, dimudahkan urusan kita, dijauhkan dari bala, fitnah, musibah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamati. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Zawiyah niki sedang mendapatkan nikmat. Nikmat yang pertama, alhamdulillah, siang tadi Mas Danang sudah ujian tesis. Udah ujian tesis. Saya kaget, siang-siang ke rumah saya itu bawa apa tadi Danang? Bawa hem putih, bawa jas. Lah saya ngepas itu ndak bawa kacamata, tak kira itu petugas pajak. Ya, ke rumah saya tadi nganter print-outan, katanya mau tesis, ujian tesis, muka-muka lancar, dan alhamdulillah summa alhamdulillah lulus. Saya sudah nagih. Nanti kalau sudah lulus, tolong segera pikirkan kapan menikah. Ya. Kalau perlu nanti akadnya tidak apa-apa di sana, tapi mantunya di sini. Siap betul? Siap betul? Kalau nanti mantunya di sini, yang Yanti jadi putri Domas. Ya, Yantinya nanti jadi putri Domas. Alhamdulillah, kan kebetulan tesisnya menulis tentang Zawiyah Al-Azhar. Jadi ini sudah ada 2
karya ilmiah yang menulis tentang Zawiyah Al-Azhar. Satu Mas Danang, yang kedua Mbak Kun Fayakun. Nah, itu juga nulis tentang Zawiyah Al-Azhar. Nikmat yang kedua, satu nikmat yang harus betul-betul saya syukuri karena perjalanan spiritual saya menghadiri haul akbar, haul kubro. Guru kita semua, murabbi arwahina, Abah Gurus Kumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Saya berangkat tanggal 25, pulang tanggal 29. Alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini saya mau menyampaikan satu tahaddus bin nikmah, menceritakan tentang bagaimana istimewanya haul Abah Gurus Kumpul. Saya yakin, hakul yakin bahwa sosok beliau bukan sosok yang biasa-biasa saja. Meskipun Bapak Ibu di internet mungkin sudah menyimak, berita-berita sudah menyimak, saya cuma satu Bapak Ibu. Saya selama mulai 25 sampai 29, isinya itu cuma satu. Kagum. Ini kok ada haul kok kayak gini, gimana? Jadi di mana-mana itu rest area, makan gratis, bakso gratis, prasmanan, banyak yang prasmanan, snack gratis, bensin gratis, dan itu tidak hanya di Kalimantan Selatan, tapi di seluruh Kalimantan. Saya kemarin dalam perjalanan saya ke bandara, yang ternyata sopir bandaranya itu tetangga saya di Jepara, Pak. Dia cerita, saya Pak, seminggu saya ngelibur hanya untuk hormat kepada Gurus Kumpul. Loh, kayak gini nih, sampai Banjarmasin, boten Pak, sekali mantan. Dan itu tidak dikoordinir oleh panitia pusat. Semua bergerak dari hati masing-masing, menyediakan teratak. Maka kalau Bapak Ibu tahu, seperti di Pantura itu, seperti orang mantu, teratak, lalu kemudian ada meja, ada kursi, di sepanjang jalan itu. Sampai ketika saya pulang, habis ziarah dari Habib Basiri dan Guru Zuhdi, ketika saya di sana, saya survei tempat yang nanti kita pakai. Jadi apa tidak nanti untuk kita malam keakraban di Banjarmasin, di Jukung Julak. Saya lihat, karena itu restorannya di atas Sungai Martapura. Perahu itu sudah hilir mudik Pak, kayak orang mudik. Dan itu menempuh perjalanan 5 jam. Saya tanya, itu isinya orang? Iya Pak, minimal 20 orang. Dari mana? Macam-macam Pak. Mereka menempuh perjalanan 3 jam, 5 jam, ya. Termasuk orang-orang Dayak non-Muslim itu. Mereka memfasilitasi perahu gratis, PP, berangkat pulang. Bayangkan yang non-Muslim itu ngalap berkah dengan kebesaran haul Abah Gurus Kumpul. Makanya ketika pulang dari Banjarmasin, saya bilang sama teman saya yang ngantar saya pengen tabarukan sama Gurus Kumpul. Coba kita mampir satu saja rest area. Satu saja rest area. Begitu tiba di situ,
Ada makan, ada bakso, ada snack, ada minum, teh, kopi, losdol, Pak. Ibaratin jenengan di sana kok bawa tas kresek. Setiap rest area, ya, saya contohkan misalnya Mas Bintang, kok umpomo bawa tas kresek, tas sampah itu loh, yang gue di setiap rest area plung, setiap rest area plung, itu tidak sampai 2-3 kilo sudah penuh. Sebab apa? Kemurahan hati orang yang ngalap berkah kepada Abah Kurus Kumpul. Dan ajibnya lagi Bapak Ibu, alhamdulillah selama di sana saya 25 sampai dengan 29 tidak pernah saya ketemu orang marah. Bayangkan, hari pertama saya dijemput sama seseorang di bandara. Sudah, habis diajak makan siang, kita kemana Pak? Kita ke Sekumpul. Macet sudah. Berhenti. Ketemu dengan para relawan itu. Tidak ada cerita, Pak maju Pak, Pak maju Pak. Tidak ada. Tok. Assalamualaikum Bapak. Tolong maju sedikit ke depan. Mohon maaf, ini saya nunggu tamu. Oh nunggu tamu. Oh silakan. Tidak ada orang marah Pak. Saya tidak ketemu tuh orang marah. Ya. Tidak ada itu cerita tuh. Ayo terus. Tidak ada. Semua welas asih, kasih sayang. Kita jalan, setiap jalan orang silakan Pak mampir makan, silakan Pak mampir ngopi, istirahat ini dan itu Pak. Penyambutannya begitu hangat. Kami duduk gitu, Bapak dari mana? Saya dari Semarang. Bapak di sana ada makan. Kalau Bapak mau kopi, mau bakso, kalau di sana ada pop mie, ya kan? Ini ada snack Bapak nanti diumumkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo makan, istirahat, jangan sampai sakit, ya. Tolong istirahat dulu, makan supaya nanti bisa mengikuti haul Abah. Jangan sampai sakit. Kami sediakan makan. Begitu kami mau pulang tuh, Bapak silahkan bawa ini untuk bekal di jalan. Sudah cukup. Maka siapa yang menggerakkan ini semua? Yang menggerakkan adalah Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sekali mantan, kaget begitu saya landing di Bandara Samsudin Nur, saya mau ambil koper saya. Saya bilang sama istri saya, loh, kok ada Hubiri? Hubiri itu lagu kesukaannya Abah. Loh, ada Hubiri. Nah, jadi saya ambil koper Pak. Saya langsung fokus ke selamat datang relawan, ya. Selamat datang jamaah haul Abah Kurus Kumpul. Kami begitu datang, assalamualaikum Pak Haji, silahkan makan, silahkan dinikmati, silahkan. Kami dikawal Pak, ya. Yang datang dikawal, dipersilakan duduk dulu, toilet di sana. Ya, ini Bapak ada roti, ya kan? Itu kopi, ya. Kalau Bapak bisa istirahat dulu. Grab gratis, Gojek gratis. Mereka tidak dibayar, Pak. Apa mereka enggak? Saya tanya. Waktu saya datang, saya kan sudah silaturahim ke rumahnya Mas Danang. Syahdu. Oh, cocok di terasnya Danang itu ngopi, Pak. Pas hujan-hujan, saya makan bakso di sana kan, bercengkrama sama ibunya Mas Danang. Perjalanan saya ke sana cari Grab sulitnya bukan main. Akhirnya begitu dapat, ini kok Grab kok susah sekali. Iya Pak, ini Grab ini, Gojek ini semuanya fokus menjemput tamunya Abah di bandara. Jadi perjalanan saya dari penginapan saya ke rumahnya Mas Danang itu berapa? 15 menit ya. 15 menitan. Itu drivernya itu sudah ditelepon bolak-balik. Saya tanya, kenapa Mas? Iya Bapak, kita harus segera jemput jamaah nih. Ya,
Karena kami menyedekahkan diri kami, mobil kami, tenaga kami dari pagi sampai menjelang pagi hanya untuk jemput tamunya Abah. Bayangkan, seminggu sebelumnya sudah libur, Pak. Kenapa? Begitu mulianya mereka menjamu tamu-tamunya Abah Gurus Kumpul itu. Ya Allah, saya itu makanya isinya takjub tok, Pak, di sana itu. Nah, maka kalau kita lihat, apa coba Pak, ilmunya itu apa? Kok sampai Abah Gurus Kumpul itu bisa begitu? Jadi orang berbondong-bondong, tadi Pak Amin nanya, lah nanti tidurnya, ininya dan sebagainya. Bapak Ibu, saya belum ketemu rumah warga yang tidak ditempati oleh jamaah. Bayangkan, rumah segitu padat, rumah segitu banyak, tidak ada Pak yang terasnya itu tidak ada orang. Menariknya lagi, ya Allah, saya berangkat tawasul dengan Gurus Kumpul. Saya dapat tempat yang sangat-sangat istimewa. Hanya jalan 11 menit dari makamnya Abah Gurus Kumpul. Malam saya pamit, Pak Haji, besok saya pamit. Saya ini sebagai bentuk terima kasih kami ini. Jadi saya baru tahu ternyata orang Kalimantan itu biasa manggil Pak Haji ya ternyata ya. Saya baru tahu kenapa tamu yang jemput saya itu kok dari awal itu telepon saya manggilnya Pak Haji. Saya mau kasih sebagai bentuk terima kasih saya. Pak Haji, saya tidak akan terima. Pak Haji tidak boleh kasih apapun kepada saya. Tidak. Doakan saya. Ini semua demi tamunya Abah Guru. Ini semua demi Maula. Ini tidak boleh Pak Haji, tidak boleh keluarkan uang. Nggak boleh. Pak, tapi ini saya sudah ngerepotin Pak. Istimewa itu rumahnya baru, gede, full AC Pak. Saya ditempatkan di satu kamar khusus ya. Dan bagi saya untuk sekedar tali asih lah bentuk, tidak boleh Pak Haji, tidak boleh ditampakkan uangnya, tidak boleh Pak Haji kasih uang, tidak boleh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya begitu banyak pengalaman-pengalaman itulah kemudian saya tanya, yang Bapak rasakan apa? Bayangkan ribuan sepeda motor, ribuan mobil. Saya sampai tidak kepikir, ya Allah, motor segitu banyak. Mereka welas AC, helm itu disarungi Pak, supaya tidak kehujanan. Setiap kami jalan sejangka, 2 jangka, Pak Haji silahkan makan, jalan sedikit, Pak Haji silahkan makan. Keramahan, kehangatan yang luar biasa. Maka saya akhirnya tanya, apa yang jenengan dapatkan? Kok begitu murahnya panjenengan menjamu tamu-tamunya apa? 1, subhanallah, hidup kami Pak, hidup kami diberikan kemudahan oleh Allah. Bayangkan, tadi kan sempat tanya siapa tadi, Mas Rona nanya, gimana yang banjir? Bapak Ibu bisa bayangkan, ada banjir di Kalimantan, ada banjir di Kalimantan. Ini saya diceritain sama generasi ke-10-nya Datuk Kalambayan. Mereka tidak mikir, rumah saya mau roboh, uang saya mau ketut banjir, aset saya hilang, saya tidak peduli. Saya tetap datang menjamu tamu-tamunya Abah Guru. Bayangkan, nggak mikir lagi. Ada pengalaman spiritual. Saya ketemu dengan ada orang dari Jawa Barat nyepeda motor Pak. Dan ada cerita ini, kami ketemu dari rata-rata orang yang duduk dengan saya tanya ini.
saya kalau datang ke sini saya niatkan betul. Makanya saya kemarin bilang sama istri saya, belum pulang saya sudah bilang, yuk kita niati datang lagi ke sini. Okay. Ada Pak kisah seorang nenek, saya tadi cerita sama Pak Teddy, ada seorang nenek Pak, 1 tahun si nenek ini nabung hanya untuk bisa berangkat saja Pak, untuk bisa berangkat naik kapal ke Guru Sekumpul. 1 tahun uangnya hanya cukup untuk berangkat. Begitu sampai Pak di pelabuhan, si nenek ini tidak ada teman. Tengok kanan, tengok kiri, wong namanya orang tua. Tiba-tiba ketika nenek ini sedang jalan, ada mobil Alphard putih berhenti di depan nenek ini. Dibuka, nenek mau kemana? Saya mau datang ziarah ke makamnya Abah. Nenek, silahkan masuk. Nggak, saya nggak berani. Nggak apa-apa, nggak diapa-apain. Masuk ya, masuk. Masuk di perjalanan, singkat cerita, sampailah kemudian di depan musola Ar-Raudhah itu. Akhirnya beliau masuk, karena pada saat itu, bukan tahun ini, saat itu masih buka ya makamnya itu. Begitu masuk, ditanya, nenek mau kemana? Saya mau ziarah. Nenek masuk. Tuh, nenek tadi sampai sini sama siapa? Saya tadi diantar sama orang pakai mobil putih. Terus itu fotonya siapa? Loh, nenek belum tahu. Itu fotonya Abah Guru Sekumpul. Emang kenapa? Akhirnya, loh, yang jemput saya tadi itu. Saya naik mobilnya bersama beliau. Akhirnya penjaga makam baru sadar bahwa tidak mungkin orang jutaan begitu lalu kemudian mobil bisa lewat. Ala Pak Bu, boro-boro kok mobil, boro-boro kok motor. Lawang kami jalan saja itu harus mencari tempat, kami jalan juga harus mencari ngelusap-ngelusup begitu. Lah nenek ini diantar mobil Alphard, berhenti di depan musola, dan ternyata beliau dijemput oleh Abah Guru Sekumpul. Maka ayo Bapak Ibu, yang pertama ini kisah yang penuh ketakjuban dari haul Abah Guru Sekumpul, bahwa pasti ada kunci rahasia kenapa haul ini dihadiri oleh jutaan orang. Orang tidak mikir kepanasan, orang tidak mikir kehujanan, orang tidak mikir begitu banyak puluhan kilometer. Semua dipadati oleh manusia. Yang kedua, ayo Bapak Ibu, jamaah Majelis Zawiyah Al-Azhar ini semakin istiqomah. Alhamdulillah, sosok yang selama ini saya cari sebagai bagian dari guru spiritual ini, saya bertemu di sana. Jadi itu tanggal 27 malam, 27 malam, saya ketemu dengan santri kinasihnya Abah Guru Sekumpul. Singkat cerita, dapat info, begitu saya dikabari, "Hei, ini ada Abah Ahmad, tolong segera ke sini." Tolong Sherlock. Begitu Sherlock, Sherlocknya agak muter-muter Pak Bu, karena sinyal agak sulit di sana. 4,3 kilometer.
Saya habis kehujanan, balik ke penginapan, saya ganti baju, ganti sarung, langsung berangkat. Bismillah, saya berangkat. Disitulah saya ketemu dengan guru saya. Yang akhirnya kemudian sanadnya mutasil bersambung kepada Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Namanya Abah Ahmad. 9:30 sampai dengan jam 1 dini hari saya di situ. Isinya cuma satu. Saya diwejan. Kamu begini, kamu begini. Saya ceritakan, Abah, dulu saya mimpi begini, nah itu begini. Sudah ya, pulang saya disangoni. Sakmu sama kiai itu bukan sakmu duit. Ini saya kasih hadiah. Kamu doa ini nanti amalkan. Dah, bismillah, sudah sambung. Insya Allah saya dikasih sanad sehingga majelis ini dengan izin Abah Ahmad sudah bersambung secara keilmuan dengan Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Ada banyak hal yang tidak bisa saya ceritakan, tapi Bapak Ibu, saya nanti akan umumkan, insya Allah ini sifatnya tidak mengikat dan tidak memaksa, sesuai dengan saran guru saya. Zawiyah Al-Azhar akan mengadakan acara selapanan. Selapanan itu apa? Selapanan itu setiap 40 hari. Misalnya, harinya kapan? Saya masih nunggu dawuh dari guru saya. Itu 40 hari sekali, nanti akan ada acara doa bersama. Isinya tidak ada ceramah, hanya istighosah, hanya berdoa. Doanya apa? Harinya kapan? Saya nunggu dawuh dari guru saya. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang mau ikut, itu namanya majelis mujahadah. Kalau tadi bahasanya gini, ibarat mobil metik Pak, Bu, mujahadah ini giginya di-N-kan, kalau perlu langsung di-P-kan. Apa itu? Itu nasihat guru saya agar majelis Zawiyah Al-Azhar ini jamaahnya itu betul-betul urusan duniawi, masalah hidup, perumitan hidup, kesulitan hidup, dinetralkan semuanya dengan memperkuat frekuensi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti tidak ada ceramah, ya, tidak ada ceramah, tidak ada prosesi apa-apa, tidak ada pengumuman, isinya hanya mujahadah. Mujahadah itu kayak istighosah begini, tapi nanti redaksinya apa, nanti saya nunggu dawuh dari beliau, termasuk nanti harinya ini. Karena apa? Saya sudah diikat. Sekarang lampah saya, jalan saya sudah tidak bisa bebas lagi. Jadi nanti nunggu ya, nanti nunggu, nanti yang dibaca apa, harinya kapan, nanti kita pokoknya Fatihai saya setiap habis sholat supaya sinyal dan frekuensi kita selalu sama. Kinten-kinten ngoten niku saya napa mboten? Saya napa mboten? Jadi nanti isinya itu cuman mujahadah, jangan ndak usah khawatir nanti ndak ada pengumuman zarkashi, ndak ada pengumuman tabungan, itu khusus hari Selasa. Yang mujahadah ini 40 hari sekali dalam rangka apa? Jenengan datang berangkat dari rumah, tolong urusan duniawi dimenepkan semua, kerumitan, kesulitan hidup adukan kepada Allah. Ayo kita goncang arasy itu dengan berdoa bersama di sini, ditutup dengan
makan. Makannya itu kata guru saya itu bagian dari sedekah. Nanti yang dimakan itu supaya lebih barokah. Tapi ojo mewah-mewah katanya. Lah apa yang tidak mewah niku? Yang tidak mewah sedekah. Napa Pak? Gudangan, ono tempe, ono peyek, ada ikan asin, ya. Tapi nggih mboten wonten pizza nggih. Mboten wonten pizza, wontennya pokoknya nasi. Kinten-kinten nanti akan kami infokan lebih lanjut di grup nggih Bapak Ibu. Pokoknya ini majelis mujahadah 40 hari sekali, dan itu nanti hitungannya pakai hitungan pasaran. Pasaran itu contoh pasaran nanti kapan-kapan saya ceritain karena sudah setengah 10. Ini ada 2 pertanyaan juga. Pasaran itu apa? Pasaran nanti saya ceritain kenapa ulama-ulama hebat dulu itu pada pakai pasaran. Pokoknya jenengan kalau ngaji di Zawiyah insya Allah serba ada dasarnya, serba ada dalilnya, ya. Dan pulang dari sini harus yakin bahwa ini semua adalah ajaran-ajaran yang memiliki dasar. Ngaten nggih Bapak Ibu. Tapi sekali lagi mujahadah yang 40 hari sekali itu niatnya cuma satu. Ayo pikiran-pikiran ruwet-ruwet itu ayo diendapkan, diloskan, betul Pak. Diloskan, pokoknya los dol. Pokoknya los, coba saya lagi masalah begini, ayo teko mujahadah bareng-bareng ya, dimenepkan semua, giginya dinetralkan semua, kita minta kepada Allah sehingga ini akan menambah keberkahan bagi kita. Amin Allahumma. Kira-kira kalau ada begini pada mau ikut apa enggak? Yang jelas saya enggak maksa, itu bagi yang mau saja. Pokoknya urusan agama, urusan donga niki mboten wonten sing sifatnya maksa hadir. Sebab nopo? Hal-hal yang begini ini kembalinya kepada kita. Baik, Danang, yang pertama ini ada 2 pertanyaan dari hamba Allah ini. Jadi masih berkaitan, Ustaz. Yang nomor 1, apa hukumnya sistem gadai? Contoh kasus gadai motor, perhiasan, dan ada juga sawah sesuai perjanjian kedua belah pihak. Benda atau barang yang digadaikan akan dimanfaatkan oleh pemberi pinjaman. Kalau sawah ditanami sampai uang yang dipinjam dikembalikan, istilah kasarnya saling menguntungkan. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Nomor 2, apakah sistem gadai termasuk riba? Ya, sudah. Oke. Baik, yang pertama itu ulama berbeda pendapat. Yang memperbolehkan itu mengatakan bahwa sistem gadai dengan jaminan itu kan kalau dalam fikih namanya rohen. Akadnya akad rohen. Akadnya gadai. Orang mendapatkan sejumlah uang, tapi ada yang digadikan. Apa contohnya? Bros. Bros itu bisa digadikan enggak, Bu? Loh, bros emas kok. Nah, kalau bros emas boleh. Tapi nek jenengan brosnya tumbasten KAC yang 5.000 ya enggak boleh. Nggih. Jadi itu akadnya adalah akad rohen. Sebagian ulama mengatakan boleh jika barang jaminan itu dimanfaatkan selama ada kesepakatan. Ya, selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi bagi ulama yang mengatakan tidak boleh, karena apa? Karena di situ ada fadl, ada kelebihan. Pinjamnya 1 juta, tapi gara-gara barang jaminan itu malah dia bisa nggarap sawah, malah dapatnya berlipat-lipat. Kan begitu? Makanya itu harus disepakati di awal, ya. Harus disepakati di awal karena itu bisa menyebabkan dua akad. Yang satunya akad rogen, yang satunya bisa akad transaksi semacam apa ya? Ya kayak semacam mudorobah begitu, tapi tidak mudorobah. Karena apa? Ada barang yang
dijaminkan, tapi barang yang dijaminkan itu dimanfaatkan. Maka yang paling penting adalah lakukan kesepakatan di depan, ini bagaimana, dan itu ada hitam di atas putih. Oke. Tetapi bagi yang tidak memperbolehkan, karena di situ ada apa ya? Ada semacam pekerjaan yang syubhat. Syubhatnya apa? Loh, ini kan barang hanya dijaminkan. Kenapa kok malah dimanfaatkan? Hasilnya malah lebih besar daripada uang yang dipinjamkan, kan begitu? Oke. Nah, bagaimana kalau menghadapi hal-hal yang menjadi ikhtilaf di antara para ulama? Maka mencari yang lebih aman itu lebih baik. Apa itu? Sudah kita mengikuti yang mengatakan bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan ya dalam akad gade itu. Gitu ya. Bagi hamba Allah yang bertanya. Yang kedua tadi, apakah riba? Begini Bapak Ibu, tidak semua kelebihan itu sifatnya riba. Kalau saya ditanya, itu bagaimana dengan bank? Ya. Soal bank begini, riba itu haram. Clear, 1000% tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Okay? Nah, apakah bunga bank itu riba? Nanti dulu. Kalau riba 1000% clear, tidak ada ulama berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat itu adalah tentang status bunga bank. Yang satu pakai nama margin, yang satu pakai nama bunga. Kan begitu. Nah, saya contoh begini. Saya pinjam Pak Wawan 10 juta. Pak Wawan, saya pinjam 10 juta ya Pak. Ya. Tapi saya kayaknya membalikinya 5 tahun. Saya tanya sama Bapak Ibu. 10 juta saya pinjam 2025. Saya bilang sama Pak Wawan 2030 saya kembalikan 10 juta. Saya tanya sama jenengan, kira-kira angka 10 juta hari ini nilainya sama nggak dengan angka 2030? Sekarang yang kedua, kira-kira yang pihak yang dirugikan kalau saya pinjam 10 juta, saya balikin 5 tahun lagi menjadi 10 juta, yang rugi saya apa Pak Wawan? Pak Wawan. Maka jangan gegabah dengan mengatakan kelebihan itu riba. Itu bahasa sederhananya begitu. Maka kalau kemudian saya pinjam bank nih, misalnya saya pinjam 100 juta. Berapa tahun? 10 tahun. Saya tanya sama jenengan, 100 juta tahun ini dengan 10 tahun yang akan datang sama apa enggak? Beda. Ya. Nah, lalu bagaimana Pak kalau menghadapi yang begitu itu? Apakah kemudian kita diperbolehkan dengan transaksi begitu? Ya boleh-boleh saja. Pak, saya tolong dong dikasih alternatif yang aman. Alternatif yang aman ya kalau mau ya pakai emas. Saya datanglah ke rumah Pak Wawan. Saya bilang, Pak Wawan, boleh nggak saya pinjem 1 kilo emas? Loh, kok cuma 1 kilo Pak? Masih banyak Pak di belakang. Ya kan, Pak cuma 1 kilo nanggung banget gitu kan. Akhirnya apa? Ya sudah. Akhirnya apa? Ya. Ada bukusnya nggak? Ada. Nah, bukunya, iya Pak benar. 1 kilo terlalu sedikit itu. Akhirnya apa? Saya pinjam Pak Wawan 1 kilo, balikinya 1 kilo. Persoalan harganya, ya tergantung harga pasaran. Adil nggak? Adil. Kalau hari ini saya 1 kilo pinjam dari Pak Wawan, kemudian saya mulai nih mundur, ya kan? Pak Wawan langsung dalam hati, rasa rego mas munggah terus. Betul enggak? Ya enggak? Maka kalau jenengan mau aman, tidak mau transaksi hutang yang model begitu, nah ini enggak apa-apa, Habib Hasan ini karena perkara baik ini saya ceritakan. Beliau kalau ada orang pinjam, itu orang datang pinjam, dikasih pinjam emas. Butuh berapa? Sekian.
balikinya sekian. Mau dibayar berapapun Pak, pokoknya ya harus sesuai. Persoalan harga ya tergantung harga emas. Cek saja di BSI itu berapa. Harga emas begini gitu. Dulu Antam itu ya pernah harga di 775, sekarang sudah 2 juta, 3 juta gitu. Sekarang Antam itu. Maka kalau akad rohen gadai, kan di situ ada margin. Saya bilang, ya margin itu tidak bisa dikatakan bunga, ya kan? Tidak bisa dikatakan bunga. Ya kenapa? Ya karena uang yang kita pakai dari pegadian itu akan dikembalikan dan di situ terjadi penyusutan atau terjadi inflasi. Ya, jadi saya ingin sampaikan kepada segenap jamaah bahwa tidak semua yang sifatnya kelebihan itu dihukumi riba. Akhirnya ada begini, wah tapi saya tidak mantap Pak. Kalau tidak mantap, Anda usah pakai bank, tidak usah pakai bank. Nah, soal konven maupun syariah bagi saya pilihan kok, bagi saya pilihan, ya. Kon ini Pak, kalau di bank syariah kan begini, ya. Saya tidak mau eksplisit bilang ya kan, karena saya banyak circle di BSI masalahnya, ya kan. Nanti kalau saya bilang mari pinjam di BSI, wah bisa kan, wah endorse ini, ya kan. Bukan. Bagi saya mau di bank konven maupun di bank syariah ini persoalan pilihan. Hukum itu berbeda pendapat. Sekian puluh tahun yang lalu ulama-ulama Al-Azhar itu sudah berbeda pendapat soal bunga bank. Berbeda pendapatnya soal apa? Apakah bunga bank itu termasuk riba atau tidak? Kalau mau konsisten ya kayak kawan saya. Kawan saya bilang, Pak Aziz, saya kok ragu ya, itu kira-kira bunga apa enggak? Nah terus saya enggak mau pakai bank. Jadi saya enggak pakai bank Pak. Dari mana? Uangnya dibelikan emas. Jadi uangnya dibelikan emas, disimpan, dia punya berangkas di bawah kasur. Terus saya bilang, lah nanti kalau hilang gimana? Menarik jawabannya, Pak, saya mencari uang ini halal. Barang halal insya Allah dijaga oleh Allah. Kalaupun hilang, pasti dikembalikan oleh Allah. Wow, gitu loh Pak. Ada lagi Pak, di Kauman. Di Kauman itu ada orang kaya raya, tidak mau pakai bank. Uangnya simpan mana? Uangnya simpan di kasur. Dan kemana-mana bawa uang cash, montol-montol begitu. Ya. Terus, kenapa Bib kok tidak pakai bank? Saya ragu. Karena ragu maka saya konsisten. Tapi saya tidak mau menyalahkan. Orang mau pakai bank itu pilihan dia. Karena saya tidak mantep, maka saya repotkan. Wah ini bunga, tapi dia pakai juga. Nah itu jadi masalah. Itu jadi masalah itu loh. Ya. Jadi kalau mau konsisten, Bapak Ibu ini sebenarnya pelajaran 4 SKS jamak kosor ini. Ya, saya hanya bisa sampaikan satu. Akhirnya Habib itu apa bilang? Habib itu akhirnya benar konsisten, tidak mau pakai bank, uangnya disimpan, dibelikan emas, ada orang pinjam, dipinjamin emas. Beb, pinjam uang dong, ya kan? Pinjam. Butuhnya berapa? Butuhnya sekian. Nah, ini saya punya nih 50 gram, ya. Kalau Pak Wawan kan 1 kilo minimal ya. Ya pokoknya kalau pinjem ya, loh, jangan salah, kiloan ini kan. Itu akhirnya butuh berapa? Butuhnya sekian Beb. Nah ini saya kasih 50 gram. Kasih 50 gram, balikinya 50 gram. Itu adil Pak. Maka kalau jenengan mau terbebas dari itu, bisa dicoba transaksinya pakai emas. Nah itu enggak ragu-ragu. Tapi kalau soal perbankan, sekali lagi saya sampaikan sudah sekian puluh tahun yang lalu ulama sudah berbeda pendapat. Maka bagi saya yang paling penting adalah Bapak Ibu saling menghormati satu dengan yang lain.
Ngaten nggih? Nggih, jelas nggih? Ada pertanyaan lagi enggak? Oh, masih ada satu. Ya. Izin membacakan pertanyaan. Kalau sedekah jariah suami atau istri jadi satu keluarga atau harus sendiri-sendiri? Mari kita berbisnis dengan Allah. Cara berbisnis dengan Allah itu jangan pelit kalau sodakoh itu diatasnamakan diri sendiri. Misalnya, jenengan, ini saya juga diajari sama Abah Ahmad, ya. Dulu diajari sama kiai-kiai saya. Kalau jenengan sodakoh, Bapak, Ibu, di mana-mana, misalkan masukin kotak masjid 5.000 rupiah, diniati apa? Ya Allah, pahala dari sodakoh ini buat aku sekeluarga, buat duriyahku, buat bapak ibuku, buat ini, buat ini. Jadi kalau jenengan lihat ada orang mau masukin kotak kok suwi, itu berarti sedang menyebut duriyahnya. Jadi ojo diburu-buru. Ya apa Pak sambil juga. Ojo diburu-buru itu berarti sedang menyebut duriyahnya. Jadi biasakan, dan ini dilakukan oleh bapak saya. Saya diajari bapak saya itu kalau dimanapun ada kotak itu kan, Bismillah saya sedekah untuk keluarga saya, anak-anak saya, bapak ibu saya, sak penduur, sak pengisor, dan biasanya ditutup Al-Fatihah. Itu. Jadi jenengan kalau sedekah jangan mikirnya kayak bakul. 5.000 dibagi wong semene berarti entuk piro. Jangan, Pak. Kalkulatornya Allah beda. Jangan begini. Kayak arwah jamaah itu. Arwah jamaah. Saya bilang jamaah saya di Banyumanik. Bahwa arwah jamaah itu satu orang. Loh, Bu. Lah kok ini kok ahli kuburnya kok satu orang? Iya, Pak. Nanti kalau Fatihahnya dibagi banyak orang dapatnya sedikit-sedikit. Jangan, Pak. Ya, bahasa paling gampang, Pak, Bu, sedekah itu seperti lampu di atas kita. Lampu ini yang duduk di sini satu orang, ya terangnya kayak gini. Yang duduk 10 orang, ya terangnya kayak gini. Yang duduk 20-30 orang, ya terangnya kayak gini. Jadi Fatihah yang kita kirimkan, okay, dan saya sarankan, okay, sebagai bagian dari keberkahan hidup, sering-seringlah ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita ini difatihai. Okay. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan, sedekah berapapun diatasnamakan banyak orang, ya, itu makanya dianggap bahwa pahalanya besar dan sama. Makanya kan saya pernah minta kepada jenengan, biasakan kalau lewat kuburan itu uluk salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlad diyar. Al-Fatihah, segitu aja. Niku Fatihah jenengan satu, itu yang menikmati orang sakuburan, Pak Bir. Bayangkan. Begitu dia dapat doa, bahagia, okay? Makanya coba jenengan yang sudah biasa punya lintasan, okay? Saya hafal kalau saya ke Banyumanik, ya, mulai dari kuburan Sate Pak Yo, gitu. Kemudian ada kuburan sana itu sebelum pasar Gunung Pati, kemudian tadi sebelum Bumi Pramuka, ya kan. Jadi sudah ngitung, ya. Bahkan kalau saya perjalanan, kalau ke kampus melewati kuburan Kedung Pani, melewati kuburan Ngalian, itu pokoknya Fatihah. Subhanallah, barokahnya gede. Sebab napa? Jenengan membahagiakan orang yang ada di alam kubur. Ngaten nggih? Jadi bagi penanya, Fatihah itu sedekah jariah itu mau diatasnamakan wong sak duwaya, itu tidak akan berpengaruh, seperti halnya lampu ini ketika dihidupkan, berapapun yang duduk di bawah, terangnya tetaplah sama. Cukup? Oke, monggo kita membaca doa khatmil Quran. Ini khatam berapa kali? Kali ya.
kita membaca doa khatmil Quran. Semoga dengan barokah khatmil Quran ini doa-doa terbaik kita, hidup kita ditata, dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Monggo airnya bisa dibuka. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad wa ala akhir muslim wa radiyallahu ta'ala an kulli shay'in sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة لنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي لا معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من شر اللهم اجعل خيرنا آخر وخير أعمالنا خوات وخير أيامنا وفي اللهم إنا نسألك أن تكرمنا ومن سميع وردنا ويحسن وفادي اللهم إنا نسألك خير المسير وخير الدعاء وخير الهدي وخير العمل وخير العمل وخير الصلاة وخير الحياة وخير الممات وثبت سواسك ومنشن وحد إيمانا وفضل الجنة وتقبل صلاة في القضايا من سلطة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء الغفرة والسلام عليكم والفوز والجنة ونجاح اللهم أرسل عن بدنا من أمور الدنيا وجنة من خزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اصل لنا من خشية ما نقول بالعلم وبين وصحبه ومن طاعة ما تبلغنا بها جنة ومن يقين ما تؤمن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا وقيادنا واجعل وارزقنا من صرنا ومن ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اللهم صل علينا وسلم اللهم لا تدعنا من غفرت لنا من إلا فرجت ولا دينا وقضيت ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سلام عليكم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين